terkait dua indikator yang terkait dengan program. Ya, yang pertama adalah untuk indikator terkait dengan keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat. Jadi yang di sini sebetulnya di dalam profil itu sudah sama dengan pada saat kami menjelaskan dulu dengan yang saat ini, ya. Hanya yang perlu diingat kalau kita melihat dari banyak pertanyaan Bapak dan Ibu adalah kita melihat kembali, saya highlight untuk yang definisi dari TB sensitif obat atau SO, di mana di situ di poin 2 kita lihat bahwa dia adalah penderita TB yang berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau tes cepat molekuler menunjukkan hasil masih sensitif terhadap obat anti-tuberkulosis lini pertama. Jadi di dalam pengukuran indikator nasional mutu ini kita melihatnya adalah pasien TB sensitif obat yang diagnosisnya menggunakan bakteriologis atau tes cepat molekuler. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa sehingga nantinya di dalam aplikasi ada sedikit perubahan bahwa tidak ada lagi untuk dia pemeriksaan awal gitu ya. Jadi ini adalah yang kita perlu cermati. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita cermati adalah definisi dari keberhasilan pengobatan pasien TB. Di mana kalau di program kita juga melihat ini adalah definisi yang kita gunakan di program bahwa keberhasilan pengobatan pasien TB adalah angka yang menunjukkan persentase semua pasien TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua pasien TB yang diobati dan dilaporkan sesuai dengan periodisasi waktu pengobatan. Dan angka ini menunjukkan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus yang menggambarkan kualitas pengobatan. Artinya di dalam kualitas pengobatan kita melihat angka kesembuhan itu dari sembuh dan lengkap. Maka kita bisa melihat bahwa yang diukur di dalam indikator nasional mutu untuk keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus SO adalah yang persentase semua pasien TB yang sembuh. Itulah yang akan menjadi numerator kita. Nah, kemudian ini adalah definisi sembuh dan pengobatan lengkap yang kita harus ingat, yaitu bahwa tadi yang dikatakan berkualitas maka itu adalah upaya peningkatan mutu keberhasilan pengobatan TB dilihat berdasarkan alur pengobatan sejak dinyatakan positif, jadi ya berdasarkan pemeriksaan bakteriologis atau TCM, nah sampai dengan dia dinyatakan sembuh dan lengkap. Jika dia sembuh, pasti lengkap. Jika dia lengkap, belum tentu sembuh. Maka kita ambil yang sesuai standarnya, yang berkualitasnya adalah yang sembuh. Nah, kita juga tadi kalau sudah dikatakan untuk menghitung sampel, maka Bapak dan Ibu membutuhkan ketelitian dan kesabaran, maka untuk dua indikator terkait dengan program, maka dibutuhkan kejujuran kita bersama. Ya, bahwa apa yang kita tuangkan di dalam pengukuran, maka itulah yang kita lakukan dan terdokumentasi di dalam pelayanan kita. Maka kita lihat untuk upaya peningkatan mutu keberhasilan pengobatan pasien TB, itu ada 5 upaya. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium yang tepat dan benar dan hasilnya terdokumentasi. Kemudian pelaksanaan KIE TB kepada pasien termasuk pembuatan kesepakatan, yaitu penunjukan adanya PMO. Kemudian pemberian regimen dan dosis obat yang tepat, itu adalah yang ketiga. Jadi OAT lini 1 tadi diberikan dengan dosis obat yang tepat. Dan yang keempat adalah pemantauan kemajuan pengobatan termasuk penanganan efek samping obat. Jadi kita tahu bahwa untuk pemantauan kemajuan berarti ada pemantauan pada bulan kedua, kelima, dan keenam. Dan yang terakhir kita melihat upayanya adalah rekam medis secara lengkap, pengisian rekam medis secara lengkap dan benar di setiap tahapan pengobatan TB. Inilah yang kita ukur di dalam keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus SO. Maka kita lihat di dalam mutu Pasienkes, di dalam aplikasinya kita lihat tidak ada perubahan sebetulnya untuk
di dua menunya adalah input dan laporan. Kalau sebelumnya tampilan pada tahun 2022, kita melihat Bapak dan Ibu bisa mengklik jika dia negatif karena ada pemeriksaan terduga TB. Namun baru kemudian nanti pada saat kita input laporan ini, maka kita lihat Bapak Ibu bisa add pasien, kemudian pada saat add pasien kita akan mengisi, ini yang dimasukkan adalah saat pasien tersebut tanggal selesai pengobatan. Tapi sebelumnya langkah kita adalah kita masukkan dulu data pasien tersebut, nomor rekam medisnya, tanggal lahirnya, nama lengkap, NIK, dan jenis kelamin, baru simpan, kemudian kita keluar. Pada saat kita masuk kembali, kita bisa masukkan nomor rekam medisnya, maka akan muncul nama pasiennya, dan kita masukkan tanggal dia selesai pengobatan. Jadi yang kita lihat adalah hasil. Jadi kita akan memasukkan pada saat pasien TB tersebut menyelesaikan pengobatan. Nah, kemudian pada tampilan 2022 kita melihat bahwa ada yang inilah perbedaannya di dalam tampilan aplikasi, bahwa ada pemeriksaan terduga TB. Tadi kita sudah highlight bagaimana definisi sensitif obat, sehingga pada saat ini untuk yang tahun 2023 penyempurnaan kita adalah kita langsung melihat kepada diagnosis, yaitu adalah apakah ada permohonan pemeriksaan bakteriologis dan pemeriksaan TCM atau expert. Jadi tidak ada lagi kolom untuk yang pemeriksaan tadi. Nah, kemudian jika ini data ini sudah diisi seluruhnya sesuai dengan yang terdokumentasi dan dilakukan Bapak dan Ibu, maka baru kemudian kita akan lakukan penyimpanan dengan menekan tombol simpan, sehingga nanti pada saat riwayat penginputan BSO maka akan muncul di sini data yang sudah Bapak Ibu input. Jadi pastikan 5 upaya peningkatan mutu itu dilakukan, mulai dari diagnosisnya, pemeriksaan pemberian obatnya, kemudian pemantauan pengobatan dan efek samping, serta pemantauan efek samping, apakah Bapak Ibu melakukan pemantauan efek samping atau tidak melakukan pemantauan efek samping. Baru kemudian pengisi catatan rekam medis, kita lihat dari catatan rekam medis kita di tip B01, dan kemudian nanti dia secara otomatis hasil akhir pengobatannya akan terbaca oleh sistem dia masuk kategori mana, ya, sehingga nanti hasilnya apakah memang dia masuk sebagai numerator untuk keberhasilan pengobatan atau tidak.